Oke, kembali lagi di Pildun Update. Kali ini di pertandingan grup terakhir di matchday pertama, yaitu grup G dan juga grup F. Grup F, G dan H ya. G dan H. Kita bahas dulu mungkin dari yang paling awal dulu, yaitu adalah Swiss berhadapan dengan Kamerun. Menang 1-0 Swiss. Ya, kalau gue bisa bilang secara permainan babak pertama Kamerun mendapatkan beberapa peluang emas juga, tapi nggak bisa cetak gol. Sommer mainnya lumayan keren di babak pertama, tapi di babak kedua praktis Swiss yang mengambil inisiatif, dan ya satu gol itu bisa dikatakan gol yang cukup cukup sulit dilakukan karena di sepanjang sebelum gol itu ke menit 48 ya. Praktis setelah itu pun nggak banyak peluang yang dihadirkan oleh Swiss. Ya, gol yang cepat dari babak kedua baru mulai sehingga Cameroon bisa lebih lebih organize di sisa pertandingan, dan Swiss nggak banyak dapat peluang. Ya, mungkin dapat beberapa kali counter Severovic di depan gawang, tapi sisanya juga nggak terlalu berbahaya berbahaya amat dari kedua tim. Ya, Kamerun peluangnya lebih banyak dari Choupo-Moting. Ya, beberapa kali dia melakukan tusukan yang cukup oke. Ya, di babak pertama terutama yang tadi gue bilang beberapa dapat peluang depan gawang yang masih bisa di-save oleh Sommer. Tapi kalau secara fair gue bisa bilang ini harusnya lebih layak imbang. Ya, tapi ya that's football, kadang-kadang harus ada pemenang. Ya, dan kali ini Swiss diuntungkan karena Kamerun tidak bisa cetak gol. That's good untuk Swiss ya. Terus kita ke match setelahnya, itu Uruguay South Korea. Kalau kalian lihat starting line up-nya, Uruguay ini pemain-pemain terkenal loh. Ya, di belakang itu Matias Oliveira, terus Gimenez, Godin, Caceres, pemain-pemain yang udah tua ya sebenarnya. Kecuali si Oliveiranya Napoli. Di tengah Bentancur, Vecino, Valverde terkenal. Di depan Nunes, Luis Suarez, dan juga Facundo Pellistri. Pemain nggak pernah main di MU sama sekali dijadiin starter. Kalau di Korea, Son main. Terus ada ya Jae Sung Lee. Ini pemain dari Mainz. Ya, jangan salah, ini pemain dari Bundesliga. Terus ada strikernya Hwang. Ini pemain dari Olympiakos ya. Terus di belakangnya Kim Min Jae. Ini pemain Napoli. Di tengah In Bom Wang juga ini pemain dari Olympiakos. Ya, praktis cukup banyak pemain-pemain juga ya yang memang di lokal kayak dari Jenbuk. Terus ada dari Ulsan Hyundai. Ya, praktis nggak terlalu bintang lah. Paling Lee Kang-in ini sebenarnya, Lee Kang-in Mallorca itu main di babak kedua. Ya, jadi ya skuad Korea pun nggak terlalu bagus-bagus sama, tapi secara permainan gue cukup impress di babak pertama. Mereka bisa mengimbangi Uruguay praktis. 15 menit awal South Korea ambil alih, setelah itu Uruguay lebih lebih bisa mengimbangi, lebih bisa menguasai, tapi yang gue lihat adalah tiga pemain tengah ini yang menjadi problem nih. Bentancur, Vecino, Valverde ini nggak ada kompak-kompaknya. Ya, gue lihat mereka ini kayak berantem di tengah. Pergantian posisinya nggak jelas, mereka juga jaraknya jauh. Pergantian, aduh, apa ya kalau gue bilang ya, perannya itu nggak jelas. Valverde harus ngapain, Vecino harus ngapain, Bentancur harus ngapain. Ketika satu maju, maka duanya harus cover. Nggak jelas. Ada satu momen di mana tiga-tiganya itu maju. Ini kan benar-benar sangat beresiko ya. Dan di depannya juga amburadul, Pellistri, Suarez, Nunes juga. Nunes bekerja keras tapi nggak banyak berkontribusi juga, selain babak pertama dapat peluang emas depan gawang dia miss kick. Suarez gak kelihatan sama sekali, Pellistri ya gitu-gitu doang, gocek-gocek doang, tapi sering kehilangan bola. Jadi kalau dibilang imbang, layak ya, layak imbang ya, karena kedua tim sama-sama tidak membuat peluang yang terlalu berbahaya, bisa tanda kutip. Mungkin tendangan dari Valverde kena tiang gitu, tapi kan itu dari jarak jauh ya, dan itu bukan merupakan sebuah set play yang benar-benar peluang gol itu besar. Itu murni skill individu dari Federico Valverde.
Tapi that's ya hasil yang cukup fair bagi keduanya. Ya masih ada 2 pertandingan tersisa, jadi Uruguay dan Korea harus bisa mendapatkan poin untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Lalu kita bahas ke match yang berikutnya. Ini yang menurut gue salah satu match terseru sejauh ini di World Cup, yaitu Portugal berhadapan dengan Ghana ya. Portugal main dengan 4-3-3. Ya 4-3-3, Guerrero, Pereira, Danilo Pereiranya PSG, Diaz, Cancelo, dan kipernya Diego Costanya Porto. Di tengah ada Otavio, Neves, dan juga Bernardo Silva. Di depan Felix kiri, Ronaldo, dan juga Bruno Fernandes kanan. Ghana main 3-5-2. Di belakang ada Amartinya Leicester, Jiku, Salisu. Salisu ini juga cukup terkenal ya, Southampton, dia main di Southampton. Terus di kanan ada Seydou, Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohamed Kudusnya Ajax, Baba Rahman, ini pernah main di Chelsea. Di depan Andre Ayew dan juga Inaki Williams. Jadi secara squad, pemain-pemain yang gue sebut tadi itu mungkin cuman Andre Ayew yang mainnya di Liga Al-Sadd, di tim Al-Sadd di Liga Arab. Gue gak tau Al-Sadd ini di mana ya, Qatar atau Arab ya, Qatar. Sisanya ini praktis main di Eropa, sesimpel itu ya. Tapi kalau kita lihat secara permainan, babak pertama it's a boring match. It's a boring match. Bener-bener Portugal megang bola doang, tapi nggak banyak peluang yang dihasilkan juga. Mungkin peluang besar itu dari Ronaldo yang dia terima true pass itu yang first touch agak jelek menurut gue, terlalu jauh sehingga bolanya itu bisa ditahan oleh Ati Zigi, kiper dari Ghana. Terus ada gol dianulir, praktis udah itu doang. Nggak terlalu banyak. Paling ada Joao Felix setengah peluang di kotak penalti sudah diberikan umpan yang bagus banget dari Guerrero, dia tendangnya malah ke atas ya. Sisanya nggak banyak peluang juga. Ghana 0 shots on target, 0 peluang di babak pertama. Nah, babak kedua ini benar-benar wajah yang sangat berbeda ya. Oke, gue bisa bilang mungkin sampai menit 50-an ya, sampai menit 50-an itu mungkin sama ya. Dalam arti Portugal pun kesulitan untuk bisa menembus lini pertahanan Ghana yang parkir bus, nggak tahu kiranya kayak apa. Ya, dan memang akhirnya di menit 60-an, 64 itu Ronaldo dapat penalti. Banyak orang yang bilang harusnya dicek VAR dulu, harusnya di apa ya kalau gue bilang itu sentuhannya minim. Gue nonton dan gue lihat memang soft touch. Tapi kembali lagi, keputusan wasit itu sudah bulat. Wasit itu kan punya prioritas untuk dia mau cek VAR apa enggak. VAR itu pasti akan merekomendasi lu mau cek apa enggak. Lu harus cek nih. Tapi kalau wasitnya bilang enggak, ya enggak. Ya, dan dia sudah istilahnya yakin dengan keputusannya, dia penalti. Dan kan setelah itu pada saat di kotak penalti dia ngecek lagi, dia berkomunikasi lagi, dan itu nggak ditampilin. Memang nggak harus juga ditampilin untuk meyakinkan bahwa dia ngecek VAR. Dia itu SOP-nya itu selalu sudah harus cek VAR ketika ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi nggak perlu diajarin, wasit itu nggak perlu diajarin sama kita. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia sudah cek VAR, tapi memang ya tidak membantu juga. Dan mungkin VAR juga melihat ya ini ada sentuhan, sesimpel itu. 1-0 BAM, dan ini membuat Ronaldo menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 5 pagelaran Piala Dunia beruntun. Memecahkan rekor lagi, dan memecahkan rekor lagi tidak ada pemain yang punya man of the match sebanyak Cristiano Ronaldo, itu 7 man of the match. Karena dia menjadi man of the match versi Budweiser. Kalau bagi gue sih, walaupun gue fans Ronaldo, tapi Bruno lebih punya peran ya di pertandingan kali ini, tapi that's okay lah. Yang terpenting Portugal menang. Menit 73 Andre Ayew bisa cetak gol penyama kedudukan, dan ini yang sering kali gue kritik dari yang namanya Danilo Pereira. Ya, 2 gol Ghana itu dua-duanya salah Danilo Pereira. Satu dia ke kolong, bapuknya minta ampun nih orang. Satunya dia bengong jaga angin. Ya, si
si Bukhari nggak dijaga sama sekali sama si Danilo Pereira, tapi ya memang siapa yang mengharapkan Danilo ini akan bermain bagus. Nah, Rafael Leao masuk menit 77 gantiin Ruben Neves karena mereka sudah imbang nih, sudah disamakan kedudukan Legana kan posisinya. Jadi mereka lebih offense lagi. Dan berhasil dapat gol di menit 78 lewat counter attack, dan memang Ghana setelah mereka bisa menyamakan kedudukan seakan-akan mereka ini ingin keluar menyerang. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Portugal, memanfaatkan space yang ditinggalkan oleh para pemain dari Ghana, merebut bola di tengah dan melakukan trupas cepat. Bruno Fernandes umpannya itu keren banget kepada Joao Felix dan BEM 2-1. 2 menit berselang lewat counter juga direbut di tengah. BEM Rafael Leao, pemain yang baru masuk, mencetak gol ketiga bagi Portugal. Ya, dan ini yang menurut gue agak blunder dari Fernando Santos. Di menit 88 dia mengganti 3 pemain. Bernardo Silva, Joao Felix, Ronaldo, 3 pemain depan diganti oleh 3 pemain, satunya striker, duanya gelandang. Joao Mario, Joao Palhinha, dan juga Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos ini strikernya Benfica. Habis itu 1 menit berselang langsung kebobolan loh. Langsung kebobolan. Kelihatan bahwa Ghana pun memanfaatkan momentum itu. Ronaldo sudah ditarik keluar, Joao Felix sudah ditarik keluar, Bernardo Silva ditarik keluar. Mereka mendapatkan space di lini belakang, dan kembali lagi yang tadi gue bilang, gue sudah bahas salahnya siapa. Ya. Dan ada yang menarik di menit-menit terakhir 99 mungkin ya kalau gue bisa bilang, Diego Costa hampir membuat blunder yang bisa menghancurkan karirnya. Ya, dia tidak lihat si Inaki Williams dari belakang ya, which is really gue lihatnya lucu gitu. Tiba-tiba dia nggak lihat Inaki, dia bolanya dia taruh, Inaki ngerebut, tapi sayang banget Inakinya malah kepleset ya. Jadi ya, gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Diego Costa. Nggak ada save yang dilakukan sama sekali, mungkin 1 save. Kebobolan 2, hampir buat blunder. Padahal di Porto mainnya bagus. Ya, feeling gue ini demam panggung aja dari Diego Costa ya. Dia baru pertama kali, which is nggak bisa kita judge juga. Jangan terlalu ngejudge dia, dia masih 23 tahun. Jadi masih banyak harus diberikan jam terbang. Dan tapi sayangnya feeling gue sih pertandingan kedua nanti Rui Patricio yang main. Tapi kalau gue jadi Fernando Santos, gue akan memberikan kesempatan lagi kepada Diego Costa ya. Kita lihat nanti di pertandingan kedua seperti apa. Apakah dia bisa switch ya dari yang terpuruk menjadi bangkit kembali. Itu yang harus dipunyai mental oleh Diego Costa. Tapi ya, secara overall memang Ghana ini nggak layak menang. Mereka baru keluar menyerang itu ketika ketinggalan, which is sangat-sangat buruk ya. Tim yang hanya keluar menyerang pada saat ketinggalan itu nggak layak menang sama sekali. Mereka nggak bisa pegang bola, mereka nggak bisa kontrol dengan pemain yang nggak jelek loh kalau gue bilang. Tapi mereka mainnya itu bener-bener kotor kalau gue bilang ya. Banyak banget foul-foul nggak jelas. Dan kalau ada yang mempertanyakan wasit ini itu ya, lu mungkin iri aja kalau gue bilang. Karena Portugal pun dirugikan di babak pertama, gol dianulir Ronaldo itu harusnya nggak foul kalau gue bilang. Nggak foul. Ya, pemain sekuat, kalau nggak salah Jiku yang di duel dengan Ronaldo. Come on, dia dorongnya itu, aduh, gue juga main futsal dan itu dorong biasa ya, dorong biasa duel. Dan posisinya Jiku ini memang sudah kepleset. Kalau lu lihat posisinya nggak bagus, dia sudah hampir jatuh. Didorong sedikit makin jatuh. Dia nggak foul. Itu nggak dicek VAR, nggak ada masalah kita. Ya, Joao Felix di babak pertama ditendang kakinya. Ditendang kakinya di kotak penalti, nggak foul, nggak ngecek VAR. Jadi please deh, gitu loh. Please deh, kalau kalian memang iri gitu kepada kemenangan Portugal ya, nggak usah melibatkan ini itu, nggak usah menyalahkan ini itu sebagai pelarian kalian. Dan satu lagi yang gue mau bahas, katanya Bruno Fernandes selalu main jelek kalau ada Ronaldo. Ronaldo ini membuat pemain-pemain lain mainnya jelek. Tapi kemarin malam 2 assist dari Bruno Fernandes, 1 gol dari Joao Felix. Siapa lagi yang mau kalian salahkan terhadap permainan dari Portugal ini? Hah? Bernardo Silva nggak cetak gol, itu salah Ronaldo lagi. Joao Cancelo mainnya agak sedikit kurang, itu salah Ronaldo lagi. Jadi menurut gue kalian ini memang ya katrok, sesimpel itu. Oke, itu dulu dari Portugal. Kita bahas ke terakhir Brazil Serbia. Ya, Serbia ini kalau gue nonton nggak layak menang ya. Nggak layak menang, nggak layak
lolos aja nggak layak menurut gue main kayak gini. Benar-benar ampunan, benar-benar di ibaratnya tadi diajarin main bola mungkin dengan Brazil ya. Bagaimana Brazil sangat skillful, kita tahu Brazil seperti apa skill individunya. Mereka begitu menyerang dari kiri kanan, Vinicius, Rafinha punya peran yang begitu penting. Neymar ini udah kayak Maradona gue bilang ya pada saat zamannya. Dijaga ketat, dihajar-hajar. Dia pemain paling banyak dilanggar, 9 kali dia dilanggar. Dan sampai kalau kalian lihat fotonya, kakinya itu memar ya pada saat ditarik keluar. Sangat-sangat memang tarkam Serbia ini kalau gue bilang, dan memang gak layak menang sama sekali, gak layak cetak gol ya. Dan Brazil cukup mulus kalau gue bilang di match pertama. Richarlison cetak 2 gol, gol keduanya itu keren banget by the way. Jadi Brazil pun mulus ya, mereka di peringkat pertama. Di peringkat kedua itu ada Switzerland 3 poin dengan 3 poin. Lalu tadi Portugal peringkat pertama, terus peringkat 2 dan 3-nya Uruguay dengan South Korea, dan di peringkat terakhirnya ada Ghana. Oke, segitu dulu mungkin pembahasan dari gua di grup terakhir di matchday pertama. Kita akan kembali lagi besok, tentu saja di matchday kedua. Segitu dulu, salam sepak bola.